Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS pada mata kuliah Praktikum Otomasi Industri. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Dayan Tatifa Rifat, kemudian ada Muhammad Kevin Novan Pratama. Pertama, tujuan proyek atau alat ini dibuat adalah karena latar belakang berikut ini. Jadi, tanah yang berkualitas baik itu adalah tanah yang subur dan mampu memberikan hasil panen yang produktif, umumnya pada bidang pertanian. Nah, faktor lingkungan seperti kelembapan dapat mempengaruhi kesuburan tanah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sensor kelembapan dan pH tanah untuk mengetahui kesuburan tanah, karena bagian tersebut dapat menentukan kualitas tanah pula. Nah, untuk menjamin kualitas dan produk tanaman yang baik, ternyata tidak hanya memperhatikan kesuburan tanah saja, melainkan kualitasnya pun perlu diperhatikan seperti itu. Nah, bila menjaga kesuburan tanah itu hanya terbatas pada kemampuan penyediaan unsur hara atau kayak mikroorganisme di dalamnya, maka kualitas tanah itu mencakup beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi. Salah satu parameter sifat fisik yang menentukan kualitas tanah itu adalah tekstur, struktur, serta ketahanan tanah terhadap erosi dan lain sebagainya. Lalu, parameter kimia itu yang mempengaruhi adalah ketersediaan unsur hara, pH, terdapatnya zat pencemaran, dan kelembapan. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor penting untuk mendapatkan kualitas tanah yang baik itu adalah kelembapan. Maka dari itu, kelompok kami ingin membuat suatu alat yang dapat mendeteksi kelembapan tanah khususnya pada bidang pertanian. Nah, untuk penempatan alatnya sendiri atau pengaplikasiannya, soil moisture sensor ini biasa digunakan pada industri pertanian untuk monitoring kelembapan. Gunanya untuk memperoleh hasil panen terbaik. Selain itu, soil moisture sensor ini biasanya juga dihubungkan dengan motor atau valve untuk mengatur laju air yang akan membasahi tanah. Jadi, ketika tanah itu terasa kelembapannya kurang atau terlalu kering, biasanya hasil dari soil moisture sensor ini akan men-trigger atau menggerakkan motor atau valve untuk menyiram seperti itu. Dan apabila dirasa kelembapannya itu terlalu berlebihan atau terlalu basah, maka dia akan menghentikan motor atau valve yang mengatur laju air untuk membasahi tanah. Selanjutnya, ini adalah flowchart proses dari pengukuran kelembapan tanah menggunakan soil moisture sensor. Yang pertama, sensor ini akan mendeteksi kelembapan tanah dengan cara masuknya input nilai voltage atau tegangan listrik ya. Tegangan listrik ini diakibatkan karena adanya perbedaan kelembapan di dalam tanah gitu. Jadi ion-ion air dan lainnya itu mempengaruhi tegangan listrik. Selanjutnya, nilai voltage yang masuk ke dalam sensor ini akan dikonversi menjadi nilai kelembapan dengan dikalikan suatu konstanta seperti itu. Nah, setelah dikonversikan nilainya, maka kelembapannya dapat ditentukan seperti itu. Di sini kita menggunakan parameter jika nilai kelembapannya kurang dari 50, maka kita nyatakan tanah tersebut itu termasuk kering atau kelembapannya rendah. Maka LED merah akan menyala. Selanjutnya, apabila kelembapannya berada di antara angka 50 dan 80, maka itu kita kategorikan sebagai tanah yang lembab atau baik, sehingga LED kuningnya akan menyala. Kemudian, jika nilai kelembapannya itu lebih dari 80, atau kita kategorikan sebagai yang kelembapan yang berlebihan atau terlalu basah, maka LED hijaunya akan menyala seperti itu. Prosesnya akan berjalan untuk mengetahui kategori tanah yang kita uji coba seperti itu.
Nah, ini adalah tampilan HMI-nya atau interface pada program InTouch. Jadi di sini ada sistem monitoring kelembapan tanah dengan menggunakan sensor soil moisture. Ada 3 LED di sini, yaitu kering, lembab, dan basah. Yang kering nanti akan berwarna merah, yang lembab akan berwarna kuning, dan yang basah akan berwarna hijau. Selain itu, selain menampilkan indikator LED, kita juga akan menampilkan nilai kelembapannya yang berasal dari nilai voltage tadi yang telah dikonversi dengan mengalihkan bersama dengan konstantanya, seperti itu. Selanjutnya, untuk penjelasan program dan demo alat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Ini untuk selanjutnya adalah penjelasan dari program yang kita buat untuk Arduino-nya. Nah, di sini pada yang pertama ini yaitu ada untuk library pada OPC. Nah, di sini ada pendeklarasian, ada OPC.h, bridge, internet, dan SPI. Nah, di sini digunakan untuk menyambungkan pada OPC serialnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pendeklarasian sensor pin, yaitu ada A5, ada LED 1 itu 7, ada pin 7, LED 2 ada pada pin 6, dan in LED 3 pada pin 5. Nah, selanjutnya itu ada in callback-nya, dan di sini kita deklarasikan untuk rumus pengonversi, yaitu sensor pin dikali 0,0981354269. Di sini digunakan untuk mengkonversi nilai kelembapan. Jadi sehingga akan tertampil dalam bentuk nilai range 1 sampai 100. Nah, untuk selanjutnya di sini ada untuk pendeklarasian LED, jadi LED 1 high low. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya ada LED 2 yaitu high low-nya. Nah, kita deklarasikan, kita program seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada LED 3-nya. Nah, di sini untuk fetch setup-nya yaitu berisi yaitu serial backend dan pin mode. Pin mode-nya yaitu untuk sensor pin adalah nilai input, dan LED 1 adalah output, LED 2 adalah output, LED 3 adalah output. Nah, ini untuk OPC serialnya. Nah, di sini fungsi dari OPC serial ini digunakan untuk berulang-ulang. Jadi, nah, di sini agar tidak sekali operasi. Jadi kita ketika program di run dan kita jalankan untuk Proteusnya dan kita simulasikan untuk simulasinya nanti. Nah, di sini fungsi dari OPC serial ini untuk terus berulang-ulang sehingga nanti ketika disimulasikan tidak ada berhenti sekali putar, nanti jadi akan terus menerus. Nah, di sini ada void loop. Nah, OPC serial proses. Nah, di sini sebagai pengontrol sehingga akan terus menerus merunning untuk programnya. Nah, oke, untuk selanjutnya ini merupakan program pada InTouch. Nah, ini tampilan pada InTouch. Nah, di sini ada 3 buah LED, yaitu ada LED kering, lembab, basah, dan ada untuk tampilan display kelembapannya. Nanti akan tertampil nilainya. Nah, di sini untuk kering berwarna merah dan lembab berwarna kuning dan basah akan berwarna hijau. Nah, di sini selanjutnya kita akan lihat programnya yang kita buat. Untuk on show-nya adalah kelembapan sama dengan 0. Nah, kita will showing. Nah, kita bisa lihat di sini ada hasil dari pemrogramannya. Untuk LED hijau
merah dan kuning bisa kita lihat. Nah, baik, untuk selanjutnya merupakan demonstrasi alat yang pertama, kita akan menyiapkan virtual serial portnya terlebih dahulu. Kita atur pada COM2. Nah, kita atur pada COM2. Nah, selanjutnya kita akan mulai pada program, kita running. Nah, untuk selesai kita lihat portnya COM2, kita running lagi seperti untuk mengecek. Nah, untuk selanjutnya kita akan copy file hex nya. Nah, ini kita copy file hex nya. Nah, selanjutnya kita taruh pada Proteus. Nah, kita taruh pada Proteus. Nah, untuk selanjutnya sensornya kita jangan lupa untuk sebelumnya kita confirm dulu, kita periksa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sensor, kita soil monster hex nya. Nah, klik OK. Selanjutnya kita nyalakan, kita cek, oh ternyata untuk sudah sama dengan VSP nya juga telah on. Nah, selanjutnya kita OPC jangan lupa untuk regis. Nah, kita klik OPC nya, kita configuration, terus COM2 sudah save. Langsung kita ke sistem manajemen konsol. Nah, kita default, lokal, terus arkes. Nah, kita cek sudah ada semuanya. Kita sudah tersambung. Kita ganti ke server 2. Yes, oke, kita simpan. Nah, ini kita udah langsung tertampil sebelumnya. Oke. Nah, kita aktifkan selanjutnya. Kita klik kiri di aktif. Sebelumnya kita matikan tadi, kita aktifkan kembali. Nah, udah selesai untuk sistem manajemennya. Nah, kita ke InTouch. Nah, kita langsung running karena sebelumnya kita sudah atur. Nah, oke. Nah, ini di sini kita lihat bahwa untuk nilai Proteusnya kita atur menggunakan potensio. Nah, di sini untuk nilainya 36. Jadi ketika di InTouch-nya itu 36. Nah, kita naikkan menjadi warna merah karena ini dalam kondisi kering. Jadi untuk range kering itu, nah ini kita ke kuning, range-nya sampai 80, 50 sampai 80. Nah, untuk selanjutnya kita ke hijau atau dalam keadaan basah. Oke. Itu tadi penjelasan dari rekan saya terkait program Arduino IDE-nya, kemudian program di dalam InTouch, dan simulasi atau demonstrasi alatnya atau penggunaan alatnya, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.